Text Transformer, let the talk begin. Sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kita mau bincang-bincang apa sih, Indah? Kita ini mau bincang-bincang seputar pajak tapi sederhana aja sih, Kak. Oh, sederhana, jadi nggak bisa berat-berat nih. Iya, sederhana aja deh kayaknya ya. Ya kan, Bu? Iya, Covid udah berat, pajak yang ringan-ringan aja. Keren, tadi kita mau bahas-bahas yang berat ya kan, pajak. Jadi kalau misalnya kita mau bahas yang berat, mau nyuruh teman-teman tuh nyiapin majalah, nyiapin koran, nyiapin kamus biar bisa ngikutin pembahasan kita. Oh iya, Wis, boleh, berat, Kak, berat. boleh. Tapi udahlah, kita kayak ringan-ringan aja deh ya. Ringan santai juga sih, Kak. Jadi ini kan Bu, ada keluar lagi nih kebijakan pemerintah yang baru nih, PMK 86 tahun 2020 terkait insentif pajak lagi nih Bu. Nah, kemarin sebelumnya tuh ada juga PMK 44 insentif pajak. Apa sih Bu bedanya dari 44 ke 86 ini PMK-nya? Tapi jelasin dulu Bu, apa sih insentif pajak ini gitu. Oh, insentif itu berarti fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kayak gitu kan untuk membantu keberlangsungan usaha lah ya, ekonomi baik dari pengusaha, orang pribadi maupun badan di masa pandemi ini dengan maksud agar mereka itu tetap bisa berusaha, tetap jalan perekonomiannya gitu. Jadi pemerintah itu mengeluarkan insentif, ada yang berupa pajak yang ditanggung pemerintah contohnya untuk UMKM seperti itu. Tapi nggak UMKM aja kan Bu? Nah, Ada jadi juga ada buat macam-macam sektor-sektor ya, usaha lain. Ah. Berarti ini dalam artinya tuh gratis ya Bu? Gratis. Dibayarin pemerintah berarti ya, Bu? Iya, jadi seperti itu. Jadi semua menjadi ditanggung pemerintah kayak gitu. Jadi misalnya nih ada usaha nih kan Bu, dia biasa bayar tuh sebulan tuh 100.000. Cuman karena dia usahanya tuh kayak bangkrut atau kayak berkurang lah omsetnya, berarti dia bisa memanfaatkan fasilitas ini nggak usah bayar gitu ya Bu? Iya, untuk UMKM sekarang bisa. Oh, jadi ini namanya fasilitas tuh. Oh iya tuh, baru mengerti, Kak. Terus lanjut lagi nih Bu ke PMK 86-nya sendiri nih. Ini kan yang terbaru nih dari yang sebelumnya. Berarti PMK 44 ini dicabut lah ya Bu? Sepanjang ini dicabut gitunya. Jadi digantikan dengan 86. Dia ada perluasan dari mulai clue, kelompok lapangan klasifikasi lapangan usahanya. Jadi dia sektor-sektor usaha yang berhak menerima Iya, si jadi fasilitas ditambah. ini diperluas lagi diperluas lah ya, Bu? dan waktunya Juga diperpanjang. diperpanjang. Sampai Tadinya kapan ya, Bu? sampai Desember 2020. Sampai Desember 2020. Sebelumnya itu dia September aja. Cuman karena ngelihat kondisi sekarang ini diperpanjang menjadi Desember. Ya. Oh, jadi itu tadi ya insentif pajak. Terus balik lagi nih Bu ke PMK 86-nya sendiri nih. Tadi kan udah jelasin bedanya itu dia diperpanjang sampai Desember Ya. sama sektor-sektor yang berhak menerima itu diperluas lagi. Ya. Terus ada yang menarik di sini nih Bu, termasuk yang insentif buat UMKM. Jadi dia di situ katanya dia tuh nggak perlu mengajukan surat keterangan lagi. Nah, itu bisa dijelasin lagi nggak sih Bu? Jadi dia kalau yang lalu dia kan harus mengajukan itu kan lewat DJP online kan. Permohonannya Bu? secara online. Nah, terus kalau sudah disetujui, kemudian dia punya kewajiban untuk melaporkan namanya realisasi penggunaan itu insentif. Kalau yang sekarang di 86 dia nggak perlu mengajukan lagi lewat DJP online, dia cukup melaporkan realisasi. Melaporkan realisasi. Jadi Setiap bulan tapinya sekarang. per tanggal berapa tuh? Paling lambat tanggal 20 ya. setiap Jadi bulan. setiap tanggal 20 di Iya. bulan berikutnya. Iya. Jadi nih Bu, kalau misalnya dia udah melaporkan realisasi itu udah dianggap dia tuh memanfaatkan fasilitas Iya, itu lah ya Bu. betul. Oh, jadi itulah dia maksudnya Iya. ya Bu. Kemudian ini mungkin yang bisa dijelaskan di sini selain dia melaporkan realisasi, ini pada saat dia setiap bulan dia tetap harus membuat yang namanya ID billing, seolah-olah dia mau membayar. Oh, Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap itu, cuma nanti di billingnya itu dia tuliskan itu pajak ditanggung pemerintah. nanti ada Seperti keterangannya itu. lah kalau itu Jadi dipajak. sebagai dokumen dia aja. Oh, Jadi sesuai dengan omset dia setiap bulan berapa, dia buatlah ID billingnya itu yang 0,5%. Oh, itu wajib ya, Bu? Ya, tapi kayak gitu. jadi seolah-olah biar pemerintah tahu nih si pelaku-pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini berapa sih yang Iya betul. Jadi manfaatkannya. pemerintah bisa istilahnya memantau itu dari billing yang dibuat kayak gitu. Karena kan sistem pajak kita kan self assessment ya Bu ya. Betul. Jadi dia melaporkan, membayar Ya. sendiri. Jadi Ya. mandiri lah ya, Ya. itu Bu. Terus gimana nih Bu kalau misalnya nih ada pelaku usaha yang dia baru tahu, oh ada bonus pajak nih dari pemerintah nih, dia baru taunya Juli nih. Jadi
yang buat April, Mei, Juni itu gimana Bu? Yang berarti kan dia sudah bayar kan, yang April, Mei, Juninya. Mulai Julinya dia bisa ikutan. Jadi dia yang lain bisa menikmati dari mulai April, dia baru mulai Juli. Oh. Tapi tetap sampai Desember nanti bisa dia. Oh jadi Seperti dia itu. nggak bisa ya, ih aku ketinggalan nih, aku boleh nggak gitu, nggak bisa lah ya Bu? Ya. Jadi barang yang udah diterima nggak bisa Nggak bisa dimintakan restitusinya. Oh, Jadi nih kawan pajak, dari yang dibilang Ibu Ari, kalau misalnya insentif itu adalah pajak yang ditraktir pemerintah lah istilahnya kan, pajak dari wajib pajak UMKM yang seharusnya dibayar tiap bulan, tapi karena masa COVID ini jadi ditraktir pemerintah gitu ceritanya. nah sehubungan dengan kebijakan pemerintah baru PMK 86 yang tadinya sebelumnya insentif pajak yang ditanggung pemerintah itu cuma sampai September aja, tapi diperpanjang sampai Desember 2020 dan sektor usahanya juga diperluas. Jadi teman-teman tuh bisa memanfaatkan fasilitas ini ya, caranya gampang banget. Dan yang di kebijakan baru ini tuh nggak perlu nggak perlu mengajukan permohonan. Jadi setiap bulannya tanggal 20 tinggal melaporkan laporan realisasinya aja. Jadi gampang banget kawan-kawan. Dan terima kasih Bu Ari buat waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Semoga nanti kita ketemu di episode selanjutnya ya. Siap. Dan buat kawan pajak, makasih udah ngikutin podcast kita. Semoga sehat selalu dan sampai dan see ya.